9 tahun mencari Tuhan atau Dewa Muhammad, Sidik Rajen pedagang busana muslim. Meski Deli Serdang merupakan kabupaten penduduk mayoritas muslim, namun tidak mudah bagi Dewa Rajen menemukan hakikat kebenaran Tuhan. Lantaran muslim di sekitarnya meninggalkan dakwah. Sehingga butuh waktu 9 tahun, pencarian yang akhirnya membuat seorang Buddhis ini mendapatkan hidayah. Setelah menjadi muslim pun tidak mudah pula bagi lelaki yang berganti nama menjadi Muhammad Sidik ini mengetahui perintah dan larangan Allah SWT secara kafah, lantaran negara ini tidak menerapkan syariah, sehingga butuh waktu 15 tahun lagi untuknya mengetahui gambaran ajaran Islam secara utuh. Sejak masuk kelas 1 SMP, lelaki kelahiran Deli Serdang 1976 ini meragukan konsep ketuhanan dalam agama Buddha, agama yang dianut orang tuanya, dirinya sejak lahir, serta 2,3% penduduk Deli Serdang lainnya. Ketidakyakinan terhadap Tuhan yang disembahnya itu membuatnya mencari-cari Tuhan yang lain. Pada saat itu, ada keluarganya yang beragama Hindu. Mereka melakukan ritual keagamaan dengan menyembah batu dan berhala yang diletakkan di bawah pohon yang sangat besar. Bahkan dalam ritual sepekan sekali tersebut, mereka mengorbankan sesembahan seperti ayam atau kambing yang masih hidup yang dilakukan oleh seorang pendeta yang kerasukan. Menurut mereka itu adalah dewa atau Tuhan yang merasuk ke tubuh pendeta tersebut, ujar Dewa Rajen. Suatu ketika, ia melihat ritual tersebut dan pendeta yang kerasukan pada saat itu menggigit leher ayam yang masih hidup sampai putus dan menghisap darahnya, sampai ayam itu mati. Sementara kambing yang masih hidup itu dipenggal lehernya sampai putus. Saya berpikir itu juga bukan Tuhan. Ia pun semakin penasaran untuk mencari Tuhan yang lain karena tidak ada yang memuaskan akal dan perasaannya. Bersamaan dengan itu beberapa kali saya bermimpi dikejar oleh berhala yang berada di rumah. Di waktu yang lain, ketika sedang berjalan di samping masjid di dekat rumah, ia melihat banyak orang yang sedang sholat. Kemudian beberapa hari kemudian, ia bermimpi kembali. Di dalam mimpi itu, saya berlari-lari sendirian sambil memanggil ibu saya, karena dalam mimpi itu, saya merasa ketakutan. Saya melihat mayat-mayat seperti berterbangan keluar dari tanah dan rumah-rumah pada hancur. Mulai dari itu, saya merasa Allah adalah Tuhan saya, padahal tidak ada seorang pun yang mempengaruhi saya. Memang di SMP ia terkadang mengikuti pelajaran agama Islam, agama yang dianut 78,22% penduduk Deli Serdang. Namun tujuannya agar nilai agama Dewa Rajen bagus, tapi ia tidak pernah serius untuk mempelajarinya. Karena saya merasa ajaran agama yang benar itu adalah ajaran orang tua saya. Orang tua saya mengajarkan hal-hal yang baik kepada saya dan melarang saya merokok, mencuri, minum minuman keras dan lainnya. Berbeda dengan lingkungan sekitar, alih-alih didakwai oleh penduduk sekitar yang mayoritas muslim itu, Dewa Rajen malah kerap melihat contoh yang tidak baik dari mereka. Banyak orang Islam melakukan hal yang dilarang orang tua saya, maka dari itu saya lebih percaya kepada ajaran yang diajarkan orang tua saya. Tapi saya tidak percaya kepada Tuhannya, saya lebih yakin kepada Allah sebagai Tuhan. Sejak saat itu ia pun enggan bersembahyang, namun beberapa kali orang tua memaksanya untuk sembahyang. Ia pun terpaksa melakukannya, tapi dalam hati tetap mengagungkan Allah. Kemudian ia pindah ke Medan untuk sekolah di STM. Saat kelas 3, ia pernah mendengarkan seseorang yang mengatakan bahwa orang kafir itu akan mati dan oleh Allah akan dijadikan kayu bakar api neraka. Ia mengonfirmasi hal itu kepada temannya yang beragama Islam. Ternyata sang teman mengiyakan. Namun ia diabaikan. Hal sama pun ia minta kepada beberapa teman muslim lainnya untuk tetap diabaikan. Akhirnya ada teman yang usianya lebih tua dari Dewa yang mau membantu dan mengajarkan pada seorang ustadz. Kalau mau masuk Islam harus mendapatkan izin keluarga dan membawa kartu keluarga. Ketika ia mengutarakan maksud kedatangannya, mendengar jawaban tersebut, ia pun mengurungkan niat masuk Islam lantaran langsung terbayang betapa murkanya keluarga kepada Dewa Rajen bila mereka tahu dirinya hendak masuk Islam. Pasalnya, kakak perempuannya ketika masuk Islam dipukuli abang dan kakak-kakaknya yang lain. Saking takutnya ketahuan, ia pun tidak pernah mengutarakan keinginannya masuk Islam meski kepada kakaknya yang telah mu'alaf tersebut. Beberapa tahun setelah STM, ia diajak teman merantau ke kota Kandis, Riau. Kesempatan jauh dari keluarga tidak ia sia-siakan. Maka baru 1 bulan di perantauan, tepatnya 27 Desember 1997, ia masuk Islam dan berganti nama menjadi Muhammad Sidik. Beberapa hari setelahnya, bulan Ramadan pun tiba. Karena merasa sudah Islam, ia pun ikut puasa walaupun bekas luka hitam belum sembuh. Sampai suatu ketika ia mengalami kecelakaan sepeda motor. Ia pun tersadar dan merasa berdosa karena tidak sholat. Kemudian ia belajar sholat dari buku-buku tuntunan sholat dengan membaca huruf Latinnya. Namun mengamalkannya secara keliru dengan membaca iftitah di setiap rakaat. Itu semua berjalan selama lebih kurang 2 tahun karena tidak ada yang mengajarkannya.
Dewa Rajan pun waktu itu tidak punya uang untuk mencari guru karena ia bekerja hanya mendapatkan makan saja tanpa upah. Setelah sempat menganggur dan bekerja serabutan, pada 2000 pulang kampung dan bekerja di sebuah perusahaan pembiayaan kredit sewa jual atau leasing, keluarganya mengetahui ia telah masuk Islam, namun untungnya tidak ada penolakan yang berarti. Akhirnya pada tahun 2022, ia menikah dan dikaruniai 3 anak. Karirnya melejit dan mempunyai kedudukan dan penghasilan yang lumayan banyak. Namun ketika hendak dipromosikan ke Banda Aceh dengan posisi yang lebih tinggi, ia membaca artikel di koran tentang haramnya leasing, riba, beserta hukumnya dalam ajaran Islam. Saya langsung mengundurkan diri dengan meng-SMS pimpinan di regional Medan. Pada saat itu jabatan saya adalah head collection. Tak mau dapur berhenti ngebul, ia pun banting setir menjadi pedagang busana muslim dan batik. Seiring dengan bertambahnya pemahamannya tentang syariah, Dewa Rajan alias Muhammad Siddiq tahu negara ini tidak islami, salah satunya dengan melegalkan riba dan harus diubah. Untuk mengubahnya tidak mungkin sendirian. Lalu ia mencari kelompok Islam tetapi tidak menemukan kelompok yang sesuai dengan prinsipnya. Sehingga saya berniat untuk mengumpulkan masyarakat dan membuat kelompok yang memperjuangkan syariah Islam, tetapi tidak ada respon dari masyarakat. Memang pengetahuan Muhammad Siddiq tentang Islam saat itu sedikit sekali. Bahkan saya tidak tahu tentang bagaimana khilafah, bagaimana itu mu'alat yang baik, bagaimana itu sanksi pidana menurut Islam dan lain-lain. Tetapi ia tetap berusaha supaya dirinya dan keluarga dapat melaksanakan syariah dengan baik. Misalkan saja dengan menyuruh istri menutup aurat dengan baik dan menjaga perbuatan diri dan keluarga agar tidak terlibat dalam perjudian, minum khamar dan perzinahan. Saya sadar dengan teguhnya hukum Islam Indonesia akan maju, tapi pada waktu itu saya tidak berpikir bahwa keberadaan umat Islam yang ada di negara lain. Saya hanya berpikir bagaimana syariah Islam akan tegak di Indonesia agar semua persoalan yang hadapi Indonesia selesai dengan hukum Islam. Sampai akhirnya 2 orang aktivis pejuang Islam, Haffa Deli Serdang, datang ke rumahnya untuk melakukan kontak. Ada 2 kali mereka datang ke rumah saya dan akhirnya saya pun mengikuti pembinaannya. Sampai sekarang lebih kurang sudah 14 bulan.